Hai hai hai. Hai guys. Saya mau cerita nih guys ya. Eh, Waktu hari Minggu kan ke gereja nih. Nah, kebetulan saya gereja paginya ya ke gereja biasa, gereja induk. Lalu kalau udah sore saya pergi ke tempat gereja lain gitu. Karena ingin melihat situasi yang lain mungkin ya. Suami saya begitu ngajak, yuk kita jalan, daripada di rumah mendingan kita ke gereja yang lain gitu biar kita tahu. Oke, jadi kita jalan-jalan nih, jalan-jalan ke gereja Tiberias. Lalu di Tiberias itu pendetanya khotbah lah. Pendeta M Serang ya. Eh, Dia bilang bahwa di gereja itu ada iblis ya. Kalau iblis itu tingkatan generalnya nggak peduli kalau kita ke gereja, nggak masalah gitu ya, nggak takut kita gereja, nggak takut ini gitu. Karena kalau yang generalnya itu nggak seperti yang iblis biasa-biasa, kalau dibacain kepanasan ini gitu kali ya guys ya maksudnya. Tapi kalau yang generalnya enggak, walaupun kita doa apa, nyanyi apa, dia nggak merasa kepanasan gitu, biasa aja gitu. Walaupun kita udah di gereja, apa namanya, eh, seru-seru tangan sampai gemetar-gemetar begini, terus sampai kalau nyautin puji-pujian juga amin amin amin. Kalau umpamanya pendetanya berkhotbah atau pendetanya berdoa, dia nyaut-nyaut amin amin amin. Nah, itu belum tentu itu beneran orang yang yang memuji Tuhan atau benar-benar orang memang beribadah. Tapi bisa jadi dia adalah ya seperti tadi dibilang iblis tingkat tinggi atau generalnya gitu loh guys. Ya, terus saya langsung berpikir kan waktu minggu ini saya gereja di situ ya guys, itu khotbahnya langsung saya teringat gitu guys, teringat 2 minggu yang lalu pendeta itu khotbah gitu guys, pendeta Serang itu khotbah memang. Lalu ada slide apa sih, HP lah, memunculkan ayat gitu, ayat firman. Kan saya senang menganalisa nih guys ya. Pada saat itu memunculkan firman, saya lihat di slide itu ada muncul ya, kalau dibilang iblis nanti orang yang punya itu, yang menggerakkan itu sewot sama saya ya guys. Jadi jangan iblis lah ya, apa ya, ya terserah lah apa ya, pokoknya dia bertanduk 4. Cuma tanduknya ini masih seperti kalau kita gambar guys. Kalau gambaran itu guys, atau lukisan, kalau kita lukis pempus atau meong kan telinganya kayak segitiga begitu ya guys ya. Nah itu ada dua di sini, dua gitu segitiganya, dua 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 apa itu namanya, dua tanduknya tapi masih segitiga gitu guys. Lalu sampingnya ada tanduk biasa lagi ya, biasalah segede besi linggis ya, besi linggis kayak begitu. Lalu dia kan menampakkan diri. Lalu saya, dalam hati saya, ini ngapain iblis sombong banget nampakin diri di gereja. Memang sih pada dasarnya Tuhan Yesus juga ngomong di gereja itu lebih banyak iblisnya dibanding Tuhan Yesusnya gitu. Tuhan Yesus perbandingannya ya bisa jadi mungkin Tuhan Yesusnya 1, iblisnya banyak gitu guys ya, ada kali 10. Tapi ya itu nggak masalah gitu loh guys ya, karena kan tujuan kita itu memuji Tuhan ya. Cuma kan waktu saya lihat itu saya bilang ya Allah,
munculin diri nih gitu kan. Saya pikir begitu. Ya guys ya, saya mau lihat tempat aman. Nah saya bilang gini, lah kok bisa amat itu munculin diri gitu kan guys. Dia memunculkan diri, lalu ada di otak saya begini, kenapa nih munculin diri, sombong amat gitu, padahal tanduknya masih kecil gitu, baru kecil gitu, dua, satu lagi sih emang udah kayak tanduk biasa gitu, tapi kan kecil gitu ya. Lalu saya bilang dalam hati saya, udahlah, pergilah sana, di sini banyak anak Tuhan yang hebat-hebat, nanti kamu keburu diusir sama anak Tuhan itu dari sini, pergilah gitu. Lalu mendadak hilang kan, mendadak hilang. Nah saya menganalisa omongan pendeta tadi guys, dengan cara menyatukan bahasa pendeta tadi, bahwa di gereja itu malah mendekati akhir zaman, banyak iblis-iblis jenderalnya. Karena iblis-iblis yang biasanya itu nggak di sini gitu. Jadi yang masuk ke gereja biasanya yang jenderalnya gitu guys. Dia berbuat jahat tuh biasa aja. Dengan cara bagaimana? Dia mengangkat tangan sampai gemetar-gemetar. Berdoa begini, gitu. Lalu kalau orang berdoa dia, ya amin, dia saut-sautin gitu ya guys ya. Terus saya berpikir begini, ya iya kali ya, kemarin saya ngelihat itu muncul kan. Biasanya guys, dulu guys ya, dulu guys, kalau bapak saya guys kan suka ke daerah, lalu dia bilang dia mau mengambil berkas apa papi, ya ini ada berkas kan negara itu punya penelitian gitu, mengeluarkan dana sekian miliar untuk meneliti ilmu-ilmu yang ada di Indonesia gitu. Supaya apa ya? Supaya negara bisa mengendalikan kalau ada orang umpamanya kena santet atau kena ini ngelapor ke negara bisa mengatasinya gitu ya. Makanya ada penelitian gitu. Jadi bapak saya suka ngambil gitu berkasnya, lalu dikembalikan ke negara. Nah di saat itu ya banyak dari mereka gitu yang berbaik hati datang nawarin diri, bapak punya masalah apa, begini. Lalu dia datang gitu ke Jakarta. Nah dia datang ke Jakarta biasanya disambut oleh bapak saya ya dulu ya. Lalu karena disambut sama bapak saya dulu dia, terus saya suka dengar guys, sampai bapak saya suka manggil, sini, apaan pi, saya gituin, jangan dekat-dekat, udah jangan di situ, pergi aja sana sama kakakmu jalan-jalan apa sama anakmu sana, pergi gitu. Orang mau denger gitu, jangan. Saya tanya, kenapa ya pi? Kalau orang daerah kan kita nggak tahu kayak mana sih. Ya nanti siapa tahu ntar bisa dijadiin bini katanya. Apa bagaimana ya, kan kita nggak tahu. Jadi kita saling menghargai aja gitu ya. Jangan jangan menguji. Saya bilang, menguji bagaimana sih? Ya istilahnya kita jaga aja lah, jaga. Jangan sampai nanti kalau umpamanya diinginkan, ini saya mau jadi, saya peristri ini, tiba-tiba nanti kita ada omongan yang jahat di hadapannya, kan gak enak. Jadi lebih baik jaga. Lalu saya bilang, enggak mau. Orang saya mau dengar, karena dulu guys, saya nih guys, dari kecil kalau orang cerita pengen dengar aja. Saya anggap dongeng gitu guys. Jadi kalau saya cerita, kalau saya tahu sesuatu, saya maunya diceritain. Sampai ya kalau lagi bapak saya sibuk, opung saya yang disuruh, udah tolong deh diceritain tuh gitu. Jadi saya senang diceritain. Nah kebetulan bapak ini kan cerita, ya kan guys. Karena kebetulan bapak ini cerita, saya dengerin. Sampai saya disuruh ke belakang juga saya nggak mau, karena saya mau denger gitu guys. Jadi mereka ya adalah yang datang tamunya ya,
dari Kalimantan, eh, Kalimantan Tengah ya guys. Ya sebenarnya sih bukan Kalimantan Tengah aja, Kalimantan Timur, Kalimantan ini pada datang sih ya. Terus dari Sulawesi, bukan dari Manado aja, tapi ada dari Selayar, ada dari Bone, ada dari Bulukumba, banyak lah itu guys, saya lupa. Terus ada dari Irian itu Papua ya, ada itu di atas, ininya di atas gitu ya, rumahnya di atas sekali guys ya, di atas. Kita kalau ke sana harus naik batu-batu begitu. Ada juga itu dari Ambon, dari Bali, dari semua itu banyak guys. Jadi mereka tuh suka cerita dan suka diajarin gitu. Nah kan kalau dulu kan bapak saya tuh prinsipnya, kalau kayak gitu mah yang penting tahu gitu, nggak mau sampai mendalam gitu ya, aja kalau diajarin diceritain aja gitu. Dan saya juga begitu, jadi ngikutin bapak saya. Ya bapak saya tapi namanya diceritain seneng. Saya ceritain, dia bilang kalau kita mau pergi ke sana, umpetin badan kita terbang, kita begini, pakai ini, segala macam. Saya dengerin itu guys gitu. Jadi makanya saya suka gondok gitu ya guys ya. Kalau ada orang di TikTok, di apa, suka ngomong begini, ini sekarang si jahat itu sudah gatal-gatal. Ya kalau dia belum gatal-gatal, belum ketahuan pertobatannya. Kalau masih belum gatal-gatal, atau dia bilang lagi, ya itu dia penyakit ini, yang kecil, masa kecilnya inget terus, tapi giliran masa gedenya baru aja selesai dilakukan dia udah lupa itu penyakit apa, pokoknya banyak lah itu ngomongnya. Cuma kan saya berpikir, kalau saya nih guys ya, kalau saya sebagai si penderita, umpama saya sebagai si penderita, ya saya terima resiko gitu guys ya. Karena saya tuh punya prinsip, kalau gue melakukan sesuatu pasti ada resikonya, dan resiko itu harus ditanggungjawabkan. Karena berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu ya guys ya. Jadi kalau saya melakukan pertengkaran gitu, bertengkar dengan seseorang, saya harus terima resikonya. Umpamanya pun kalaupun ada orang bikin gatal, bikin orang seperti apa itu namanya ada istilah-istilahnya itu, ya saya terima gitu. Kalau saya terima. Cuma saya berpikir, ini orang teriak-teriak begini di TikTok, bagaimana sih? Sebenarnya kan si penderita bukannya nggak ngerti lo buat begitu, ya kan? Bukannya nggak ngerti. Cuma kalau nanti disingkap, ya kasihan dong tuh orang yang belajar itu sampai berapa tahun, tiba-tiba harus terbongkar gara-gara satu orang kan? Kan ada etika, ya kan? Maka saya bilang, aduh, kesombongan. Sebenarnya bukan berarti, istilahnya kalau emang mau si penderita itu menyingkap lalu kekurang ajarannya gitu ya, bahwa lu bikin gue begini dengan bacaan ini, dengan permainan ini, kan gak ada etika, ya kan guys? Masa gara-gara ulah satu orang yang berbuat gitu, nanti yang belajar ilmu itu yang sekian lama harus kedapatan juga, kan gak mungkin kan guys? Makanya biasanya si penderita yang kena bacaan kayak begitu diem aja. Karena apa? Karena memang harus tanggung resiko. Nah, bergaul ya ada resikonya begitu. Bergaul ketemu sama orang jahat ya resikonya begitu. Dikerjain gatal-gatal lah, dikerjain beginilah, dikerjain sampai, ada juga yang dikerjain sampai stres lah, sampai gila lah, sampai apalah, nya teriak-teriak, ya kan? Yang bikin itu dengan merasa bangganya. Sebenarnya kalau kita mau ceplokin kan bisa, ya kan guys? Cuma saya berpikir ya rendah hati lah kalau bisa gitu ya guys.
rendah hati, jangan saling menyakiti. Karena apa? Ilmu itu dipelajari untuk menjaga, bukan untuk menyakiti. Ya gitu guys. Jadi pas waktu kembali lagi ke persoalan tadi yang dibilang Bapak Pendeta itu, iblis jenderalnya itu guys, memang ada jenderalnya. Yang saya tahu saya dengar nih dari ajaran teman Bapak saya itu, memang iblis itu ada jenderalnya, yaitu kalau dia udah punya tanduk udah jenderal gitu. Cuma yang saya lihat kemarin di gereja itu tanduknya kecil banget, itu jenderal apa bukan saya nggak ngerti. Karena itu tanduknya baru muncul 2 seperti telinga kucing, dan satu ya kecil segini, tingginya segini. Namun kan yang sebenarnya itu jenderalnya itu tanduknya tinggi sekali ya guys, tinggi sekali dan keras, memang seperti besi linggis tapi kan keras, gede, bengkok gitu ya guys ya. Ada jumlahnya, paling tertinggi itu 7 ya. Karena dulu saya bilang sama mereka, Bapak yang keberapa tanduknya, menguasai yang keberapa? Dia bilang saya menguasai yang tertinggi, yang 7. Oh oke, boleh, saya dengerin ceritanya gitu ya guys. Ya seperti itu. Jadi pikiran saya, biasanya kalau yang ada tanduk begitu guys, udah datang itu mah bukan seperti kayak orang apa ya, yang dibilang-bilang orang teriak-teriak tentang pocongan apalah, apa yang lompat-lompat lah apalah, nggak seperti itu guys. Kalau itu bertanda bahwa adanya penumpahan darah. Ya bukannya bersugihan, bukan. Artinya penumpahan darah itu ada pertengkaran. Ya, yang pertengkaran yang mengakibatkan penumpahan darah. Atau juga mungkin ada pertengkaran umpamanya dibuat di jalan raya, tabrakan dan sebagainya. Yang penting itu ada penumpahan darah gitu guys. Lalu saya berpikir ada apa sih sebenarnya. 2 minggu yang lalu saya lihat itu muncul di selayar gereja. Minggu ini saya dengar pendetanya lagi khotbah tentang jenderalnya iblis. Lalu yang ada tersiar di otak saya mengatakan bahwa ya jenderalnya iblis itu memang ada, sudah datang dengan maksud mau menuntut apa ya? Mau menuntut jangan kamu berbuat curang gitu kepada bawahannya ya. Kamu harus mengembalikan apa yang sudah kamu ambil dari orang yang harus menerimanya gitu. Jangan berbuat curang hanya karena punya posisi lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi dia menuntut karena di situ, di tempat itu katanya ada yang berbuat curang dengan arti kata uang atau apa itu gitu. Makanya jenderalnya langsung datang guys, karena yang selama ini A I U E O Z yang datang dia nggak hiraukan, karena dia merasa tinggi, ada tanduknya, walaupun tanduknya baru 2 dan muncul 2 lagi kecil gitu. Jadi langsung jenderalnya datang, jenderal yang bertanduk 7 itu langsung datang gitu guys, karena menuntut gitu guys ya. Ya begitu. Sebenarnya banyak ya guys ya, cuma saya nggak mau cerita karena saya nggak ngerti ilmu periblisan guys. Karena dulu saya hanya maunya sekilas lalu, yang penting buat diceritain aja. Karena saya senang dengar cerita gitu guys. Bukannya berarti saya pengen tahu, bukannya berarti saya ini enggak. Karena dulu waktu itu mereka kan setiap mereka pulang dari rumah kami, mereka selalu taruh peninggalan, entah itu gambar-gambar, entah itu peninggalan apalah, batu atau apa gitu ya, suka ditinggalkan gitu.
Lalu waktu saya mengenal Tuhan Yesus guys, ya sebenarnya belum Tuhan Yesus dulu ya, waktu mengenal Allah Bapa di sorga, ya Allah Bapa, Allah di sorga, dia mengatakan jika kamu mau aku menjadi Allahmu, aku menjadi Bapakmu, bersihkan semua itu, katanya begitu. Saya bilang apa ini bersihin? Ya semua itu yang ada di dinding-dinding gambar ini pokoknya digituin. Terus saya bilang apa? Saya nggak punya apa-apa gitu. Akulah Allah pencemburu, kata Tuhan Allah begitu. Aku tidak mau ada yang lain selain aku. Lalu saya mikir siapa ya? Lalu saya bilang sama suami saya, kok Tuhan bilang dia Allah pencemburu, bersihkan semuanya itu dari sini karena saya tidak mau. Saya mau hanya saya aja gitu. Lalu kami berdua mencari. Memang kami temukan itu yang dulu-dulu itu. Dan saya sepakat sama suami saya untuk membuang atau membakar itu. Jadi nggak dibakar sih, dibuang ke laut. Ke laut, ke kali apa ke laut itu ya guys ya. Kami pergi, kami buang gitu ya, gambar itu kayak ada kertas lembar, ada batu, ada apa ya, kami buang gitu guys ya. Karena memang Tuhan mengatakan kalau kalau kamu mau aku menjadi Allah, aku menjadi Bapakmu, buang itu semua karena itu tidak berkenan di hadapanku, aku tidak mau. Terus saya bilang gini, lah kalau saya buang semua nanti ada orang yang jahat sama saya, bagaimana? Karena ini kan dikasih, ini pemberian Tuhan, saya gituin. Lalu Tuhan bilang percayalah padaku gitu, karena aku Allah yang kuat, percayalah padaku, kata dia. Jika kamu buang itu, aku akan mengganti yang lebih bagus, katanya. Ya sudah, saya buang bersama suami saya buang. Dan ada juga yang memang saya suruh suami saya sendiri yang buang, karena saya kan dulu suka nggak enak badannya guys, agak kayak pegel, capek gitu. Sudah saya kumpulkan, saya kasih suami saya, tolong dibuang ini ke kali atau kemana gitu, karena Tuhan tidak berkehendak. Oh ya saya buang, katanya suami saya dibuang gitu. Ada juga yang kami buang bersama gitu, karena terlalu banyak guys, karena yang datang juga banyak, Indonesia kan banyak, jadi dari macam-macam suku itu ada gitu. Tapi memang saya nggak ngerti cara menggunakannya, cuma memang mereka hanya bilang kenangan, pemberian gitu, pemberian. Nah saya terima. Nah karena apa? Saya kan senang benda-benda kayak begitu, benda-benda unik, benda-benda antik gitu guys. Senang saya guys. Lucu gitu ya, lucu, indah, senang. Apalagi gambar-gambar. Saya senang menggambar dari kecil guys. Sampai saya dulu minta sama bapak saya alat-alat menggambar, semua dibeli. Tapi begitu saya mau menggambar, bapak saya langsung bilang, untuk apa sih menggambar, katanya, itu nggak ada guna, udahlah belajar matematika aja, belajar ini aja, belajar fisika, belajar ini gitu. Jadi saya juga pas lagi mau menggambar jadi malas karena udah digituin. Nah tapi sekarang saya malah nyesel saya nggak perdalam ilmu saya guys gitu. Padahal ya gitu, semua dibeli alat-alat menggambar, alat-alat menari, alat-alat berjoget, alat-alat berdance, semua dibeli. Apapun yang memang harus dibutuhkan itu dibeli sama bapak saya. Cuma terakhirnya dia bisikan begitu, itu nggak berarti. Yang berarti belajar matematika ya memang zaman dulu yang berarti itu cuma matematika guys. Jadi dia maunya saya belajar matematika melulu, padahal kan matematika harus butuh otak guys, nggak bisa ngayal. Kalau saya kan enaknya ngayal gitu, kalau bapak saya senangnya yang mikir-mikir fakta aja gitu. Jadi eksakta katanya ya. Saya bilang oke lah, saya belajar. Tapi begitu bapak saya meleng, saya tidur aja guys. Atau kalau dia lagi pergi kemana-mana, saya menggambar begitu guys. Nah mereka ngasih gambar-gambar, ngasih pernak-pernik apa, saya suka banget, saya piara, saya jaga gitu guys, saya jaga.
Tapi ketika Tuhan bilang harus dibuang semua, ya saya buang gitu guys. Ya sebenarnya saya ada tahu sedikit tentang kayak gitu, cuma nggak mau tahu guys. Kenapa nggak mau tahu? Karena saya lebih memilih Tuhan Allah saya. Saya tidak mau ditinggalkan dia. Dia bilang kalau kamu mau saya tetap ada di tengah-tengahmu, itu harus bersihkan. Saya mau Tuhan Allah saya di tengah saya gitu guys. Saya nggak mau yang lain. Saya nggak mau yang lain gitu guys. Karena dulu kan bapak saya, supaya saya mandiri, dia pergi ke Medan supaya saya mandiri gitu ya guys. Jadi saya merasa kehilangan bapak. Lalu bapak saya hanya mengatakan andalkan Tuhan Yesus gitu. Lalu bapak di sorga, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, memperkenalkan diri kepada saya bahwa dialah Allah dan dia juga bisa jadi bapak gitu. Kalau bapakmu yang di bumi itu sementara, tapi aku tidak sementara, aku selamanya bisa menjadi bapakmu. Lalu ya saya pilih dia gitu guys. Saya nggak mau pilih yang lain-lainnya. Saya nggak kepengenan dibilang jago, nggak kepengenan dibilang hebat, nggak kepengenan dibilang tahu ilmu tinggi, tahu ilmu rendah, enggak. Karena dulu dibilang kalau udah punya ilmu ini udah jago, udah bisa saya tidak tertarik itu. Saya yang tertarik hanyalah saya ingin bapak saya ada di samping saya, yaitu bapak di sorga untuk selama-lamanya gitu. Karena dia bilang kalau saya hanya membuat dia satu-satunya Allah, maka dia akan tetap ada di samping saya gitu guys. Oke guys, jadi ya 2 minggu, dari mulai minggu kemarin sampai minggu lusa, itu hari yang berkesan buat saya. Berkesan banget guys saya. Karena memang saya melihat itu iblis tanduk 2 muncul. Saya kaget, kok ini menampakkan diri gitu ya. Lalu minggu depannya pendeta khotbah tentang iblis jenderal gitu guys. Makanya saya analisa, saya kombinasi, saya hubung-hubungkan gitu. Karena saya senang menghubung-hubungkan begitu. Saya hubung-hubungkan. Oh, saya tanya kenapa ya gitu. Tapi ada di otak saya ngomong seperti itu, karena adanya masalah gitu. Oh ya sudah gitu ya. Oke guys, ya begitu dulu guys ya. Ya kalau bermanfaat bagi kalian, ya puji Tuhan. Kalau tidak bermanfaat bagi kalian pun, ya puji Tuhan juga. Ya semoga kita mendapat rezeki ya guys. Kalau saya mah guys senang bikin konten guys, walaupun uangnya nggak muncul. Saya sudah bikin konten 3 tahun yang lalu sebelum covid, pas saat covid saya bikin konten di TikTok, di Snack, di video semua. Tapi sampai sekarang belum kelihatan, nggak ada duit apa-apa saya terima. Tapi karena saya senang bikin konten, ya saya bikin konten aja guys. Begitu guys. Tuh guys, mami saya udah balik guys. Udah pada balik guys. Udah dulu ya guys ya. Karena mak saya balik, ntar dia dengar saya ngomongan gini, dia anti guys. Dia paling anti kalau dengar katanya kalau cerita tahayul guys. Oke guys.